kita masuk dalam slide kita yang kedua. Bapak Saudara setuju dengan kalimat ini? Credo ut intellegam. Kalimat ini saudara pertama diutarakan oleh Anselmus, ya, abad 11 awal. Sampai dia meninggal di dalam abad daripada 12 awal. Jadi kalimat dia begitu sangat terkenal, I believe in order to understand. Di mana kita orang percaya, kita akan terus terdorong untuk mau mengerti kebenaran firman. Ya. Dan kita haus akan kebenaran firman. Jadi kata daripada Anselmus ini saudara, credo ut intellegam. Ini diadopsi juga oleh Agustinus. Ya. Jadi pada waktu Agustinus mengkaitkan antara iman dengan pengetahuan yang sungguh-sungguh mengandung akan iman, maka Agustinus sangat memakai metode daripada Anselmus. Sama, faith seeking understanding. Jadi orang yang beriman akan terus mencari dan mau mengerti kebenaran. Dan kebenaran itulah sungguh-sungguh kebenaran yang berdasarkan daripada Alkitab. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, tapi tidak mencintai kebenaran yang bersifat asli, maka imannya itu perlu dipertanyakan. Jikalau orang mengaku diselamatkan, dia mengaku orang yang sudah beriman, tapi tidak haus akan kebenaran, imannya pun itu perlu dipertanyakan. Nah di sini maka kita mengerti sekali, credo ut intellegam. Ya. Itu akan menyadarkan kepada kita bahwa iman yang sejati, ketika dia ingin bertumbuh, iman itu harus berdasarkan daripada apa kata Alkitab. Nah di sini kita melihat saudara, Alkitab itu benar adanya pertama. Kedua, Alkitab itu cukup. Artinya apa? Cukup untuk mengerti akan bagian-bagian keselamatan kita. Cukup bagaimana kita mengerti tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tentang gereja, tentang akan pengajaran-pengajaran yang lain. Cukup. Jadi artinya saudara, Alkitab tidak boleh ditambah, Alkitab tidak boleh dikurangi. Jadi dia cukup, dia jelas. Jadi itu 3 dasar Alkitab. Jadi Alkitab kita di atasnya itu punya otoritas. Nah otoritas Alkitab itu kontennya menjelaskan kepada kita. Alkitab itu benar dan benarnya itu sempurna. Setelah itu Alkitab ini adalah cukup dan sudah jelas. Jadi dengan kita mengerti bagian ini saudara, maka kita akhirnya melihat bahwa Alkitab ini sungguh-sungguh diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tidak ada tulisan yang saling kontradiktif. Semuanya memiliki satu saling melengkapi. Ditulis di dalam 4 zaman yang berbeda. Tetapi semuanya menjelaskan satu keharmonisan, satu kesatuan. Oleh karena itulah Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 bahwa Alkitab itu yang diinspirasikan Tuhan baik untuk mengajar kita. Baik untuk menyatakan kesalahan kita. Baik untuk bagaimana membina kita. Baik untuk memimpin kita kepada kebenaran. Jadi setelah kita bergaul dengan Alkitab, kita membaca Alkitab, kita mengerti Alkitab, kita menghidupi Alkitab. Nah disitulah maka ayat 17. Semuanya itu akan melengkapi kita. Untuk apa? Untuk kita bisa melayani Tuhan. Nah jadi di sini saudara kita belajar. Jangan kita merasa punya iman tanpa pengetahuan, yang penting punya semangat, kita langsung melayani Tuhan. Hati-hati. Di dalam Alkitab sudah dijelaskan. Jangan kasih pelayanan kepada orang yang baru bertobat. Kenapa saudara? Alkitab dengan jelas mengatakan, nanti waktu dia dicobai oleh setan dia jatuh. Akhirnya pelayanan itu menjadi rusak. Pekerjaan Tuhan menjadi tidak kudus. Pekerjaan Tuhan terhambat. Karena ada orang-orang yang belum matang secara iman. Belum matang secara karakter rohani. Karena terlalu cepat dikasih fasilitas karena punya semangat dan emosi. Akhirnya pekerjaan Tuhan terhambat. Nah di sini saudara bukan berarti kita tidak boleh kasih kesempatan orang yang baru bertobat melayani. Boleh, tapi ada porsinya. Dimuridkan dulu, dilatih dulu, dimatangkan dulu. Nah jadi di sini saudara kita percaya bahwa iman yang sejati dibangun atas dasar firman Tuhan. Bahwa gereja
secara tidak kelihatan kita. Gereja yang juga kelihatan, dasarnya semua adalah kebenaran. Jadi siapa yang punya kebenaran dan mengerti akan kebenaran dan mengerti akan doktrin, dia berhak mendirikan gereja. Nah, kembali lagi saudara di sini. Jadi iman yang sejati, kenapa harus berkaitan dengan kebenaran? Dan kenapa harus berkaitan dengan pengetahuan yang benar mengandung iman, mengandung sesuatu hidup yang kekal? Karena kita percaya iman yang sejati mempengaruhi pikiran dan emosi. Saya ulangi, iman yang sejati akan membentuk cara berpikir kita. Dalam Roma 12 ayat 1-3, ayat yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan, persembahkanlah diri kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan ya kepada Allah. Setelah itu ayat yang kedua dikatakan biarlah kita ya boleh berubah oleh pembaruan daripada akal budimu, nos, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah yang sempurna, yang berkenan kepada Dia, yang baik. Dan di sini saudara kita melihat betapa pentingnya ternyata pikiran kita itu diubahkan. Ya. Cara berpikir kita itu diubahkan. Dulu kita melihat uang, langsung kita berpikirnya ini segala-galanya. Setelah di dalam Tuhan kita berubah. Kita tidak melihat lagi uang segala-galanya. Kita melihat Tuhan sebagai pemberi berkat. Itu adalah segala-galanya. Dulu kita berpikir akan kenikmatan segala-galanya. Ternyata setelah kita di dalam Tuhan, kita melihat kenikmatan itu satu anugerah. Kenikmatan kita yang segala-galanya ketika kita menikmati Tuhan. Jadi banyak saudara, cara mindset kita yang harus berubah. Nah, berubahnya berdasarkan apa? Iman yang sejati. Di dalam Filipi 4 ayat 8 juga katakan, bagaimana kita harus berpikir sesuatu yang sungguh-sungguh ada nilai keadilannya, ada nilai kesuciannya, ada nilai kebenarannya. Dan diakhiri pikirkanlah semuanya itu yang sedap didengar. Jadi saudara, di dalam bagian inilah kita percaya sekali saudara. Bagaimana kita bisa memperbarui pikiran kita? Bagaimana kita bisa memperbarui emosi kita yang mudah marah, yang mut-mutan, emosi yang tidak stabil? Ternyata Alkitab mengatakan, yang bisa merubah status kita dari orang berdosa menjadi orang suci, dari yang tadi musuh Allah menjadi orang yang benar, itu adalah Tuhan. Setelah itu saudara, Tuhan akan bekerja melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, menggarap pikiran kita, menggarap emosi kita. Sehingga dengan iman yang sejati itulah akhirnya kita bisa memakai pikiran kita, emosi kita. Untuk kita haus terus akan kebenaran Tuhan. Akhirnya kita memiliki pikiran yang cerdas dalam Tuhan. Kita memiliki emosi yang sangat cerdas di dalam Tuhan. Nah di situ maka kita melihat saudara betapa pentingnya peranan iman memimpin, menggarap pikiran kita dan emosi kita. Pertanyaannya Pak Tumpal, bagaimana ada orang yang mengaku Kristen, tapi pikirannya tidak berubah? Bagaimana ada orang mengaku Kristen, tapi emosinya selalu menjadi batu sandungan bagi orang lain? Nah di situ saudara kita baru mengerti, begitu banyak orang menjadi Kristen hanya karena ikut-ikutan. Menjadi Kristen hanya karena aspek emosi. Kalau dia sungguh-sungguh ditanamkan iman mula-mula daripada Roh Kudus dan terjadi kebangunan rohani, Roh Kudus akan menggarap pikiran dan emosi dia untuk selaras dengan pikiran Tuhan, selaras perasaannya dan emosinya dengan hatinya Tuhan. Jadi saudara, ada orang Kristen, pikirannya masih jelek, emosinya masih jelek, itu membuktikan saudara, imannya jangan-jangan tidak beres. Atau imannya lagi masalah. Jadi di sini saudara, kita bisa lihat kenapa imannya masalah. Mungkin saja orang itu tidak pernah lagi baca Alkitab setiap hari. Orang itu tidak pernah menundukkan dirinya sebagai murid kebenaran. Jadi dia tidak mau sebagai murid kebenaran. Dan dia tidak mau lihat dirinya adalah pendosa besar. Dia tidak mau melihat dirinya itu adalah orang yang begitu lemah tanpa firman. Jadi masih ada kesombongan-kesombongan yang perlu dihancurkan supaya dia kembali kepada Tuhan. Dan kedua saudara, iman yang sejati akan menggarap karakter seseorang. Ya. Karakter ada sesuatu yang dipengaruhi daripada sumbangan daripada orang tua. Karakter juga bisa daripada sumbangan daripada lingkungan.
Karakter juga bisa daripada sumbangan daripada apa yang dipelajari. Itu umum. Tetapi saudara, setelah kita di dalam Tuhan, setelah kita punya iman yang sejati, Tuhan akan menyucikan karakter kita untuk serupa dengan karakter Kristus. Maka dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu menjelaskan kepada kita bagaimana kita dituntut memiliki karakter rohani, ya. Bukan karakter lahiria. Karakter lahiria bisa diadopsi, bisa ditiru, bisa dipelajari. Tapi karakter rohani yang dimana kita bergaul dengan firman. Firman mengkoreksi kita, firman memperbarui kita. Dan kita akhirnya timbul aspek kasih, aspek kemurahan, aspek sampai nilai kebaikan, aspek sampai nilai punya penguasaan diri. Itu menunjukkan kepada kita, saudara, semua itu bisa tergarap jikalau kita sungguh-sungguh mau bergaul dengan firman. Kita punya disiplin rohani, baca Alkitab, akhirnya iman kita bertumbuh, emosi pikiran kita terbentuk, karakter kita, karakter rohani itu terbentuk. Nah, di dalam Matius 5 ayat 5 sampai 7 khotbah Yesus di bukit, itu pun berbicara tentang kebahagiaan yang nilainya sebetulnya berbicara tentang karakter rohani. Yaitu karakter rohani adalah sesuatu yang jelas-jelas, saudara, di mana kita itu sangat dekat dengan hatinya dengan Tuhan. Jadi kita diajak dalam pembukaannya, berbahagialah kita yang miskin di dalam roh. Yaitu orang-orang yang tidak pernah melihat dirinya berhadapan dengan Tuhan, masuk dalam rumah Tuhan, dia merasa ada apa-apanya. Jadi dia selalu merasa dirinya itu I am nothing. Dia tidak ada apa-apanya dan memiliki kehancuran hati. Dan ditutup dalam Matius yang 5 tentang kebahagiaan itu, bagaimana kita menikmati penderitaan dalam Tuhan. Nah, disitulah maka saudara kita baru bisa melihat, ternyata karakter rohani itu terbentuk ketika kita selalu berelasi dengan Tuhan dan kebenarannya. Berhenti sampai di situ? Tidak. Iman yang sejati, ternyata saudara mengajarkan kepada kita tentang satu sikap. Ya. Nah, di sini saudara, Roma 3 ayat 27-28. Paulus membedakan orang yang melihat anugerah keselamatan berdasarkan karena belas kasihan Tuhan. Dan keselamatan dalam konsep hukum Taurat karena dia berupaya, karena dia berusaha, itu beda. Nah, di dalam bagian ini Paulus katakan, jikalau kita percaya keselamatan kita datang daripada Tuhan, hidup kita dipimpin oleh Tuhan, hidup kita dipelihara Tuhan, maka kita tidak boleh lagi ada kebanggaan. Apa yang mau engkau banggakan? Melalui perbuatanmu? Tidak bisa. Melalui sikap ibadahmu? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita dulu ada pendosa besar. Kita orang yang sudah sinful nature. Kita orang-orang yang sudah tidak mencari Allah. Karena Allah mencari kita. Allah menyelamatkan kita. Maka pada waktu kita akhirnya mengerti keselamatan dalam Tuhan, kita boleh berjalan dalam kebenaran, kita boleh berjalan dalam kesucian, kita boleh berjalan dalam terang. Akhirnya kita punya kesalehan, kita punya kerohanian. Maka Paulus katakan, itu pun tidak boleh engkau banggakan. Kenapa? Karena semua adalah anugerah. Nah, di sini kita melihat, saudara, sikap kita, do kita, manner of life kita, semuanya ternyata, saudara, pada waktu imannya memimpin semuanya itu, ternyata membentuk kita tidak boleh menjadi orang-orang Kristen yang sombong. Merasa lebih daripada orang lain dalam ibadah. Merasa lebih hebat dalam pendidikan. Merasa lebih sukses dalam bisnis. Merasa lebih bahagia dalam berkeluarga. Merasa lebih berhasil dalam mendidik anak-anak. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita mempercayai, saudara, seluruh hidup kita 100% pada waktu kita sudah diselamatkan, dipimpin oleh Tuhan, disertai Tuhan, itu nilainya tanggung jawab kita. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang pekerja, sebagai orang berkeluarga, sebagai seorang bisnismen, pada waktu kita ingin mencapai apa yang terbaik oleh Tuhan, dalam nilai tanggung jawab iman kita, dan itu akan mencapai memang apa yang terbaik, dan sikap kita pun mengatakan, itu pun hanya anugerah. Jadi kalau kita sampai berani mengatakan, itu karena hebatnya aku, hebatnya pendidikan aku, hebatnya pengalaman aku, hebatnya orang tuaku, hebatnya relasiku, saat itulah engkau berdosa. Jadi iman yang sejati akan menghancurkan kesombongan-kesombongan lahiriah kita. Dan iman yang sejati akan menghancurkan
Setiap daripada aspek-aspek nilai diri kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Nah di sini saudara kita baru bisa melihat iman yang sejati, menggarap pikiran, menggarap emosi untuk sesuai dengan pikiran Tuhan dan hati Tuhan. Iman yang sejati, menggarap karakter kita sampai karakter lahiriah kita dikuduskan dan dimunculkan karakter rohani sampai sikap kita. Nah di sini kita melihat saudara, sikap kita pada waktu itu digarap oleh Tuhan. Waktu sikap kita sangat sinkron dengan hatinya Tuhan, maka kita selalu timbul mau menyaksikan Kristus. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, Paulus katakan, kita ini adalah suratan yang terbuka, yang setiap orang bisa baca akan melalui perilaku kita, melalui apapun yang kita lakukan. Maka Paulus mengatakan, aku memuji engkau. Kenapa? Karena perubahan itu, saudara. Ya. Jadi kita ini suratan yang terbuka. Karena itulah Bapak Saudara, dimanapun kita berada kita harus hati-hati. Kita ini adalah suratan yang terbuka. Yang orang dunia akan lihat. Orang dunia bisa menghakimi kita. Orang dunia akan bisa mempertanyakan kita. Orang dunia bahkan jikalau hidup kita menjadi batu sandungan. Akhirnya hidup kita mempermalukan Tuhan. Orang dunia akan mempermalukan juga kekristenan. Katanya Kristen korupsi, katanya Kristen berzina, katanya Kristen melakukan hal curang, katanya Kristen nyontek, katanya Kristen melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Nah saat itulah saudara, itu bukan orang Kristen. Sikap kita pada waktu digarap oleh Roh Kudus. Sikap kita pada waktu dilengkapi oleh karunia pada Roh Kudus. Salah satunya adalah untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Jadi di dalam bagian itu saudara, bagaimana pada waktu kita menyatakan akan kabar baik itu. Itu bisa orang melihat daripada kualitas hidup kita. Orang bisa melihat keteladanan kita. Orang bisa melihat contoh-contoh kita sebagai seorang pelajar, seorang pekerja, seorang usahawan. Sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak di rumah. Jadi dalam bagian ini saudara, sikap kita bukan untuk menyatakan hebatnya kita. Sikap kita untuk menyatakan hebatnya Tuhan. Kebesaran Tuhan yang kita nyatakan. Dan melaluinya lah kita menyatakan siapa Yesus Kristus. Siapa Tuhan yang sejati. Dan siapakah penebus yang sejati. Nah setelah itu saudara, sikap kita untuk menggenapkan kehendak Allah. Dan Matius 7 ayat 21. Dikatakan bukan orang yang berseru-seru akan diselamatkan. Bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, itulah yang diselamatkan. Jadi di sini saudara kita melihat kehendak Allah selalu berkaitan dengan nilai kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu mengandung satu kebenaran. Kerajaan Tuhan itu mengandung satu damai. Kerajaan Tuhan mengandung satu sukacita. Jadi di sini saudara, bagaimana ketika kita ingin menggenapkan kehendak Allah dalam hal kerajaan Tuhan, selalu ada 3 yang memimpin. Kebenaran, mengandung damai, mengandung sukacita. Sukacita daripada surgawi ketika kita memberitakan Injil. Orang berdosa kembali kepada Tuhan. Ketika kita menjadi agen perubahan, kita mendamaikan manusia untuk kembali kepada Tuhan. Dan dimanapun kita hadir, kita selalu membawa damai. Kita menjadi peacemaker. Setelah itu kita mencintai kebenaran. Dan kebenaran senantiasa kita nyatakan. Nah disitulah saudara kita mengerti. Kehendak Allah berkaitan dengan nilai basilia kerajaan Tuhan. Dan kehendak Allah berkaitan dengan sesuatu yang bersifat kekal. Kairos. Jadi kita bukan mengerjakan apa yang bersifat temporer. Kita bukan mengerjakan apa yang bersifat hebat daripada manusia. Tapi akhirnya hilang dimakan waktu. Jadi disinilah saudara setiap kita. Pada waktu kita diselamatkan. Tujuan kita adalah Tuhan ingin menuntut kita. Iman kita bertumbuh ke arah Kristus melalui dasar kebenaran Alkitab. Dan iman kita akan terus mendorong sikap kita untuk lebih mementingkan kehendak Tuhan digenapkan. Bukan kehendak diri kita yang digenapkan. Nah di sini maka saudara dalam diri kita tuh kadang-kadang ada peperangan. Peperangan apa? Peperangan otoritas diri kita dengan otoritas Tuhan. Tetapi yang harusnya kita menundukkan otoritas diri kita di bawah otoritas Tuhan. Sehingga kita menundukkan kehendak kita. Apa yang kita mau, apa yang kita ingin. Di bawah daripada kehendak Tuhan.
Nah, di sini kita belajar yang disebut murid kebenaran. Dia akan senantiasa menghidupi firman dan firman siap untuk disaksikan. Yang disebut murid kebenaran, dia akan selalu merindukan, menggenapkan kehendak Tuhan dalam seluruh aspek hidup dia. Kenapa saudara? Ini penting, karena kehendak Tuhan inilah yang mengandung kekekalan. Itulah jejak kaki kekal dia, dimanapun dia berada. Kita tahu dalam masa pandemi COVID ini, ada juga orang-orang yang rohani, orang saleh meninggal. Tapi kalau orang itu meninggal, sungguh-sungguh dalam Tuhan, jejak kaki dia, itu akan selalu dikenang. Kenapa? Mengandung aspek kekekalan Tuhan. Mengandung satu aspek nilai di mana orang melalui pelayanan, melalui hidupnya, akhirnya bisa mengenal Tuhan. Jadi menggenapkan kehendak Tuhan, itulah perjuangan kita. Menggenapkan kehendak Tuhan, itulah menjadi orientasi kita pada waktu kita hidup. Nah, akhirnya saudara, kita diingatkan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, di dalamnya sudah kamu pikirkan, sudah kamu kaji, sudah kamu mau capai, kaitkanlah semua itu dengan kemuliaan Tuhan. Jadi jikalau sikap kita tidak berkaitan dengan soli deo gloria, sikap kita tidak menyatakan kebesaran Tuhan, tidak menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan hebatnya kita, besarnya kita. Hati-hati, itu bukan daripada iman. Jadi di sini saudara kita belajar betapa pentingnya setiap kita harus bisa mengerti bagaimana iman yang sejati memimpin, membentuk akan pikiran dan emosi kita untuk selaras dengan pikiran Tuhan. Iman yang sejati akan membentuk karakter kita. Karakter lahiriah kita akan dikuduskan. Dan Tuhan akan munculkan karakter-karakter rohani yang baru. Untuk menggarap nilai daripada sikap kita. Menyaksikan Kristus. Menggenapkan kehendak Allah. Sampai sikap kita terus berkaitan dengan kemuliaan Tuhan. Jadi disinilah kita mengerti saudara. Apa yang disebut namanya credo ut intelligam. Faith seeking understanding. I believe in order to understand. Anselmus bilang. Dan Agustinus juga selalu mengatakan demikian. Siapa yang hidupnya sudah dalam Tuhan, dia akan selalu mencintai kebenaran Tuhan. Dan siapa yang hidup dalam kebenaran Tuhan, dia akan mengasihi kebenaran itu. Dan siapa yang mengasihi kebenaran itu, dia akan memberitakan kebenaran itu, disampaikan kepada orang lain, untuk orang lain bisa melihat Tuhan. Jadi di sini kita baru mengerti saudara, faith seeking understanding. I believe in order to understand. Jadi kita orang percaya selalu terdorong untuk mau mengerti kebenaran. Berdasarkan apa kata Alkitab. Bukan apa kata pendeta, bukan kata buku, bukan kata pengalaman, tapi apa kata Alkitab.